Ya, jumpa lagi di JNB Service. Nah, teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah raket nyamuk ya, di kondisi mati total ya. Nanti kita akan cek dulu matinya di mana, teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kita eksekusi. Let's check it out. Ya, langsung saja kita mulai. Ini merek raket nyamuknya LKL ya, LKL ya kalau nggak salah ya, LKL. Taulah merek apa. Isinya sama aja sih teman-teman kalau menurut saya. Nah, pertama-tama kita kerjakan dulu bagian senternya ya. Kita bagian dari bawah dulu, bawah center ya. Nah, kita akan buka, kita akan cek dalamnya, dan berikutnya saya akan bongkar isi dalaman dari center ini, teman-teman. Nah, bagi yang kalian masih awam ya, belum pernah service raket nyamuk maksud saya, silahkan simak video saya sampai selesai, dan jangan lupa di like dan subscribe video saya, teman-teman. Dan ini senternya sudah terbuka ya, dan bisa kita lihat bahwa baterai ini kembung ya. Itu disebabkan karena overcharge ya, overcharge. Jadi dia nggak ada pembatas untuk tegangan yang berlebih ya. Maksudnya tegangannya baterainya udah penuh tapi dia cas terus, teman-teman, makanya efeknya begitu. Dan sayangnya dia tidak ada IC charge-nya ya, teman-teman. Kalau jika ada IC charge, maka kalau baterai sudah penuh otomatis dia akan memutus arusnya otomatis. Jadi ini enggak ada IC-nya, dan sayang sekali ya. Kalau tambah IC mungkin bisa lebih bagus lagi ya, mungkin harga jualnya juga bisa lebih mahal, teman-teman, gitu. Makanya kalian jika punya ponsel atau punya barang elektronik lain yang suka ngecas-ngecas nih, khususnya senter murah nih, ya minimal 1 jam lah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya seperti ini, teman-teman, baterainya kembung dan rusak ya. Sama aja kayak HP gitu, teman-teman. Beli HP bagus tapi chargernya jelek, ya begitu efeknya. Itu nggak usah diomong lagi ya, teman-teman, udah pasti rusak, baterainya kembung. Dan kita akan tes baterainya kayak apa dengan multitester ya, style di skala DC ya. Nah, dan kita akan ukur voltasenya. Kita akan lihat. Nah, ini masih 1,7 ya, kemungkinan masih bisa diselamatkan, tapi jangan harap banyak ya. Ya, 1,7 ya. Nanti kita akan tes apakah masih bisa berhasil hidup atau enggak ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat hasil akhir dari baterai ini. Oke, teman-teman, ini saya akan coba cas ya pakai power supply. Ini kelihatannya masih bisa ditolong ya, soalnya sisanya 1,7 masih bisa naik, seperti masih bisa diselamatkan ya. Nanti saya akan cas dulu, teman-teman, pakai power supply ya. Oke, ini ya, saya udah taruh. Saya akan taruh di mana ya? Di sini aja. Ya. Ini power supply saya akan setel di berapa ya? Di 4 ya. 4 volt. Yang 5. Nah. 4,1 ya. 4 volt ya. Atau 3,8 juga apa-apa. Nah. Oke, saya akan diamkan. Kita lanjutkan ke bagian mesin ini ya. Saya akan tes apakah senternya masih bisa nyala apa enggak ini. Ini agak ribet nih, teman-teman, tapi sebelumnya saya akan tes dulu mesinnya bagian ini. Kita lihat bisa menyala atau tidak. Kalau bisa normal, berarti tinggal tunggu baterainya aja sama ganti ini nih. Kita cek senternya dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung
lanjutkan lagi. Oke, sebelum eksekusi ada baiknya kalian harus punya ini nih, holder baterai 18650 nih. Ini wajib ya teman-teman. Atau kalian yang belum punya bisa pakai solderan aja teman-teman. Lalu sambungkan ke jepit buaya dan kita tes, kita masukkan seperti ini di pin di mesinnya ya teman-teman ya. Kalian jangan sampai terbalik ya, dia nggak nyala, bukan hangus ya, nggak apa-apa sih. Kalian coba sendiri aja, langsung masukin seperti ini. Nah, kita tunggu apakah dia menyala atau tidak ya. Kita tes dulu ya, lihat lampunya, indikatornya ya. Nah, ini tidak menyala. Coba kita tukar kembali pinnya ya, kita ganti kembali pinnya, colok ulang, kita tukar-tukar aja teman-teman sampai dia bisa menyala indikatornya. Nah, kita tes ya, menyala ya. Nah, berarti aliran listrik sudah masuk ya. Nah, tinggal ke bagian kawat kaca dan kita tes pakai obeng ya. Kita tes, kita dengar, waduh, wah, ini stromnya lumayan kenceng ya teman-teman ya, lumayan bagus. Berarti mesinnya masih bagus ya. Saya matikan dulu ke lampunya, bisa kalian lihat ya, lumayan ya, luar biasa listriknya teman-teman. Berarti mesin dalam kondisi sehat dan bagus. Nah, selanjutnya itu kita fokus di mesin ini, mesin bawah nih dan center ya. Nah, ini saya akan ganti ya. Saya nggak tes, tapi saya lihat di sini sudah ada kehitam-hitaman ya, bola lampunya ya, lampu senternya. Maka saya terlebih dahulu tes menggunakan baterai holder ini ya, pakai baterai 18650. Nah, saya cetek dan tidak ada reaksi sedikit pun ya. Nah, tidak menyala, berarti indikasinya adalah bola lampu senter dalam keadaan rusak ya, dan kita ganti. Oke, selanjutnya kita akan cek baterainya kondisinya seperti apa. Kita lihat ya, ini saya diamkan selama 1 jam ya, sekitar 1 jam, 1 jam lebih ya, 1 jam 15 menit ya. Nah, kita akan tes apakah baterainya masih bisa normal kembali atau tidak ya. Ini ya mudah-mudahan bisa ya, karena saya stok baterai seperti ini hampir nggak ada ya. Paling kalau memang rusak ya kita ambil dari copotan gitu teman-teman. Dan saya akan tes voltasenya apakah bertambah atau berkurang atau tidak sama sekali naik ya. Kita akan tes, kita lihat ya, 3,42 ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di multitester 3,41 ya, 3,41 ya, berarti masih bagus ya. Tapi jangan bangga dulu, kita akan tes dulu teman-teman. Nah, kita akan uji semuanya apakah masih bisa normal kembali ya. Nah, dan dari keterangan multitester memang normal ya, 3,41 itu lumayan ya, ibaratnya 90% ya, keadaan baterai itu sehat. Nah, kita akan uji kembali dan saya akan pasang, tapi pasangnya khususnya langsung ke raket nyamuk ya. Kalau center mungkin enggak ya, enggak terlalu signifikan tesnya, tapi saya akan tes langsung kepada raket nyamuk ya. Bagaimana reaksinya kita akan lihat ya, apakah raket nyamuk bisa menyala atau tidak teman-teman. Nah, ini sambil saya tes ya. Nah, ternyata tidak menyala, tidak ada respon sama sekali dari baterainya ya teman-teman ya. Nah, dan ini udah nggak bisa dipakai ternyata setelah pengukuran baterainya drop ya, kembali ke 0 lagi teman-teman. Dan ini saya coba tes sekali lagi ya di bagian senternya, takutnya baterai saya juga drop yang ini nih yang saya tes. Dan ini saya tes lagi, tes ulang ya. Nah, ini menyala ya, ya ada bunyi listrik ya, berarti ini nggak bagus lagi teman-teman.
Dan untungnya saya dapat copotan ya, copotannya masih baterai normal ya, masih bagus teman-teman. Dan ini saya akan pasang kembali ya. Ini agak susah ya, agak sesak ya, tuh ya, agak kegedean sedikit. Jadi saya harus akali. Sebelumnya saya tes dulu biar coba ya, tes dulu, uji coba langsung ke mesin raket nyamuknya teman-teman, bagaimana apakah bisa drop atau enggak ya. Tapi biasanya sih enggak drop teman-teman. Nah, ini saya akan coba pasang seperti ini aja dan enggak saya tutup ya. Jadi saya akan uji langsung ya, uji langsung ke raket nyamuknya teman-teman. Dan ini saya tes, saya masukkan dan kita lihat reaksinya seperti apa. Nah ya, puji Tuhan bisa ya. Saya akan mati lampu. Ya, tes, kalian bisa lihat ya tuh, wih, listriknya mantap teman-teman. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan penggantian pada senter mata senternya ya, bohlamnya ya, satu-satu. Nih jumlahnya ada 5 teman-teman. Ini gampang kok, kalian pasti bisa semua. Cara penggantiannya tinggal cukup kalian sediakan lampu LED bekas ya, namanya straw head ya, itu ukuran 5 mili. Jika di rumah kalian masih ada senter ya yang menggunakan seperti ini ya, tapi udah rusak nggak kepakai, ingat teman-teman, jangan pernah dibuang karena LED seperti ini cukup awet ya. Nah, sekalian lihat, yang besar ini adalah negatif, yang kecil ada positif ya. Tinggal kalian ikuti aja jalurnya, dia gampang kok teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, itu ada lambang kutubnya, sebelah kiri itu positif, sebelah kanan negatif ya. Kalian tinggal copot-copotin aja, sesuaikan aja. Nah, sesuaikan aja, arahkan mana negatif mana positif, udah gitu temen-temen. Gampangnya luar biasa kalau ganti ini. Saya paling senang kok kalau servis raket nyamuk itu teman-teman. Cuannya juga lumayan ya, cuannya gede gitu teman-teman.
Oke, proses pemasangan setelah selesai, saatnya kita uji. Ya, wah puji Tuhan, akhirnya menyala. Berarti sudah selesai ya. Nah, selanjutnya yang paling tersulit adalah posisinya nih. Ini senter nggak mau rapat ya teman-teman. Itu sebabkan karena apa? Baterai copotan dari raket nyamuk lain itu terlalu besar ya. Makanya saya harus memodifikasi bagian tutup baterainya ya. Nah, ini saya udah setelah modifikasi ya, kalian tahulah ya, kalian modifikasi sendiri. Nah, sekarang sudah selesai, saatnya saya tes untuk cas ya. Kita lihat apa bisa cas ya. Ini agak susah ya, puji Tuhan menyala ya. Nah, ini indikator warna hijau, berarti listrik normal ya, sudah bisa masuk. Dan selanjutnya kita pasang kembali ke raket nyamuknya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita tes, nyalakan ya. Waduh, nggak menyala teman-teman, kenapa ini? Nah, ini setelah selesai, ini saya perbaiki lagi, ternyata terbalik ya kutubnya. Nah, saya putar balik, kita tes. Oke, puji Tuhan menyala. Nah, kita tes ya. Wow, hasilnya mantap. Saya matiin dulu lampunya biar kalian bisa lihat jelas tuh. Wih, keren. Oke teman-teman, raket nyamuk sudah selesai ya, dan sudah bisa menyala dengan normal kembali ya teman-teman ya. Ya, kita tes dulu ya, tapi nggak bisa nih, satu pegang kamera ya. Nah, saya gantung aja deh gini ya. Selesai, udah bisa ya tuh. Terus center juga udah bisa. Oke, mantap ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan bye bye. Mantap.